Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kami akan membawakan materi mengenai masyarakat maritim. Adapun kelompok kami yaitu beranggotakan. Perkenalkan, nama saya Taifik Rizkyullah dengan akhiran NIM 1105. Perkenalkan, nama saya Yoris Mato Paipinan dengan akhiran NIM 132. Perkenalkan, nama saya Nabil Ahmad dengan akhiran NIM 152. Saya Muhammad Bintang Al-Azizi dengan akhiran NIM 1154. Saya Aditya Saputra Amir dengan akhiran NIM 135. Saya Melki Sarigul Sam dengan akhiran NIM 136. Saya Ahisara Datunggana dengan akhiran NIM 116. Perkenalkan, saya Adila Muldina Putri dengan akhiran NIM 138. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu definisi masyarakat maritim. Nah, jadi definisi masyarakat maritim adalah sekelompok masyarakat yang dimana mereka itu hidup dan juga berkembang di area pesisir laut, dan juga mereka itu menggantungkan sebagian besar aktivitas hidupnya itu kepada laut, yang dimana mereka itu menganggap laut bukan hanya sekedar pemisah ataupun pembatas antara daratan dan juga lautan, melainkan bagi mereka itu laut lebih daripada itu, yang dimana laut itu bagi mereka adalah pusat kehidupan yang menghubungkan banyak aspek, diantaranya aspek ekonomi, budaya, dan juga sosial. Nah, jika kita lihat secara historial, nenek moyang kita itu dikenal sebagai pedagang dan juga pelaut yang menjelajahi jalur laut. Secara historial sendiri, nenek moyang kita itu dikenal sebagai pedagang dan juga pelaut yang menjelajahi jalur laut, di mana aktivitas maritim ini menjadikan laut itu sebagai ruang terbuka bagi pertukaran pengetahuan, budaya, dan juga teknologi. Nah, di mana dengan kata lain itu laut ini telah menjadikan karakter bangsa kita itu menjadi lebih terbuka, adaptif, dan juga dinamis. Konsep masyarakat maritim memandang laut sebagai ruang hidup, bukan pemisah daratan. Kehidupan mereka bergantung pada laut melalui perikanan, perdagangan, dan transportasi laut, sehingga tercipta pola interaksi sosial ekonomi berbasis kelautan. Kedekatan ini membentuk identitas sosial khas yang terlihat pada tradisi, nilai budaya, serta cara hidup yang terbuka dan dinamis. Saya akan melanjutkan materi yang untuk memperjelas materi yang dijelaskan oleh teman kelompok saya yang lain. Itu tentang pentingnya laut bagi kehidupan, yang dimana terdapat 3 aspek penting dalam laut, yaitu sebagai sumber pangan, perdagangan, dan juga tempat pertukaran budaya. Dimana pada sumber pangan itu terdapat nelayan dapat mendapatkan ikan, udang, dan juga berbagai biota laut, dan juga dari hasil ini mereka dapat menjualnya ke pasar, terus mendapatkan keuntungan. Ya, kedua itu sebagai tempat perdagangan, yang dimana nelayan satu dapat berjualan dengan nelayan yang lainnya. Pada sektor pulau dapat mereka jual pada pulau satu dan juga pulau yang lainnya. Yang ketiga itu tempat pertukaran budaya, yang dimana pulau satu dan pulau 2 akan berinteraksi di suatu laut, terus mereka dapat menjalin interaksi, kemudian dari interaksi tersebut mereka dapat menghasilkan mempelajari budaya yang baru, yang dimana seperti makanan dan juga bahasa mereka dapat mempelajarinya. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelompok sosial maritim. Seperti yang kita ketahui, kelompok sosial maritim di sini merujuk pada individu ataupun komunitas yang kehidupannya baik secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan laut dan kegiatan di dalamnya. Yang pertama itu nelayan tradisional dan nelayan modern. Nelayan tradisional di sini masih menggunakan cara-cara dan alat tangkap yang sederhana, seperti kapal kecil maupun alat-alat sederhana lainnya, dan biasanya mereka beroperasi di perairan yang dangkal maupun di tepi pantai. Selanjutnya ada nelayan modern. Nelayan modern di sini sudah menggunakan alat yang berteknologi canggih. Terus yang kedua itu ada pedagang dan pengusaha maritim. Pedagang di sini sekelompok individu maupun komunitas yang membeli hasil tangkapan laut secara langsung kepada nelayan dan mendistribusikannya ke pasar-pasar tradisional. Terus pengusaha maritim di sini mereka yang berinvestasi maupun mereka yang membuka lapangan kerja
mereka yang memiliki kapal, memiliki pabrik pengolahan ikan. Nah, di sini saya akan membahas 3 karakteristik umum dari masyarakat maritim. Yang pertama itu bergantung penuh pada alam. Kehidupan dari masyarakat maritim diatur sepenuhnya oleh alam seperti angin muson, pasang surut air laut, dan musim ikan, bukan pada jam kerja yang kaku. Oleh karena itu, hal ini membentuk karakteristik yang tangguh dan adaptif karena ketidakpastian dari laut. Lalu yang kedua yaitu mobilitas yang tinggi. Bagi mereka, laut ini bukan sebagai penghalang, tapi sebagai jalan raya penghubung. Hal ini mendorong masyarakat maritim memiliki mobilitas yang tinggi untuk pelayaran dan perdagangan. Nah, interaksi yang intens terhadap kelompok luar membuat masyarakat maritim cenderung lebih terbuka. Dan yang ketiga itu solidaritas yang kuat. Lingkungan laut yang penuh resiko membentuk mereka harus terus untuk hidup berdampingan dan memiliki solidaritas yang erat. Gotong royong menjadikan kunci untuk mereka terus bertahan hidup. Sekian. Oke, mungkin saya akan menjelaskan terkait karakteristik masyarakat maritim di bidang atau sektor ekonomi. Jadi saya akan mulai menjelaskan dari sumber daya alamnya. Yang pertama itu dibagi menjadi 2, yaitu sumber daya tangkap atau perikanan. Yang kedua adalah budidaya. Contoh dari sumber tangkap atau perikanan yaitu hasil tangkap nelayan dan lain sebagainya. Kemudian dari budaya seperti kerang, udang, dan juga rumput laut. Kemudian ada beberapa hambatan yang terjadi di masyarakat maritim. Yang pertama adalah ikan atau hasil budidaya dari masyarakat maritim itu tidak bertahan lama. Ikan memiliki masa waktu yang bisa dikatakan ikan tersebut segar, dan kemudian setelah lewat masa waktu tersebut maka ikan tersebut dikatakan sudah tidak layak konsumsi. Yang kedua, kita bergantung pada yang namanya iklim. Jadi masyarakat maritim sangat bergantung pada yang namanya iklim. Ketika iklim baik maka otomatis jumlah tangkap atau hasil tangkap juga akan bertambah. Yang kemudian adalah kita juga ketahui bersama bahwa harga dari ikan atau hasil perikanan sumber daya alam dari masyarakat maritim itu tidak konstan atau terkadang naik ataupun turun, tergantung dari kondisi iklim dan juga kualitas ikan tersebut. Dan kemudian ada beberapa solusi yang telah diberikan, seperti ada yang namanya regulasi dari pemerintah. Pemerintah akan menyediakan harga umum atau general terhadap seluruh masyarakat maritim. Kemudian masalah iklim, kita bisa membuat kalender untuk penangkapan ikan dan juga alat yang memadai. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya mengenai karakteristik budaya. Yang pertama itu ada tradisi bahari dan kearifan lokal, di mana ada upacara adat seperti sedekah laut dan adanya kepercayaan berbagai mitos. Contohnya itu Nyi Roro Kidul di pantai selatan. Dan yang kedua itu adanya karakteristik rumah dari daerah kebudayaan maritim seperti suku Bugis, suku Wajo, yang rumah di daerah pesisir itu rumahnya panggung di atas air. Dan yang ketiga itu ada penggunaan bahasa, yang beberapa bahasa ditemukan dari istilah pelayaran seperti berlabuh dan sebagainya. Relevansi masyarakat maritim Indonesia sangatlah erat hubungannya dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat Indonesia. Yang pertama adalah dari sektor pertahanan pangan, di mana masyarakat maritim memegang sektor pertahanan pangan ini, di mana mereka sebagai penyedia nutrisi bagi masyarakat Indonesia dari hasil tangkapan laut mereka. Yang kedua itu dari sektor perdagangan global, di mana kita tahu bahwa Indonesia itu berada di posisi yang sangat strategis dalam jalur perdagangan global. Dari situ kita bisa menguatkan komoditas laut dan memperkuat sektor ekonomi Indonesia. Yang ketiga adalah kearifan lokal, di mana kearifan lokal ini membantu kita dalam membatasi eksploitasi kita terhadap laut Indonesia. Yang ketiga adalah pemanfaatan teknologi, di mana dengan pemanfaatan teknologi ini kita bisa memperkuat efisiensi dan memperluas perdagangan Indonesia. Jadi dengan menggabungkan kearifan lokal dan teknologi, kita bisa mewujudkan visi dari masyarakat maritim yang berkelanjutan.